Tadi dikatakan ada gaya hidup materialistik, hedonis, ya ingin senang-senang, memuaskan nafsu indria, hidupnya serba mewah, kemudian mau serba instan. Nah sekarang apakah umat Buddha ini beruntung atau tidak? Loh, untung atau tidak itu kan tergantung pikiran Anda. Dunia ini tidak membuat Anda beruntung. Dunia ini tidak membuat Anda tidak beruntung. Dunia ini netral. Semua di luar Anda itu netral. Tidak ada nilai positif maupun negatif. Ketika bersentuhan dengan indria Anda, kemudian Anda mengolah dengan pikiran, barulah muncul beruntung tidak beruntung, menderita tidak menderita, bahagia tidak bahagia. Jadi ngolahnya pikiran kita ini sekarang yang kita perbaiki. Karena itu di dalam Dhamma disampaikan pikiran pelopor segalanya, suka duka tergantung pikiran Anda sendiri. Ya, jadi sekarang dunia mau hedonistik, ya, wah mau yang mau semua mau memuaskan diri, mau materialistis dan lain sebagainya, konsumerisme dan lain sebagainya. Ya misalnya sekarang semua orang kalau pergi ditanya, mobilmu sekarang punya mobil apa nih? Nah itu, mobilku mobil ini jelek ini, harganya cuma segini. Kita langsung minder. Ini kalau mobilku ini yang mewah, harganya sekian M, bangga sekali misalnya. Itu kita lalu beruntung atau nggak beruntung? Ya tergantung pikiran kita. Mobilku jelek nggak beruntung, tidak. Mobil jelek kalau kita makan di warung aman. Karena kita nggak kepikir ada orang mau nubruk, ada orang mau nyoret pakai paku, santai. Tapi kalau mobilnya mewah, berhenti sebentar aja harus noleh lagi ke mobilnya, berhenti sebentar noleh lagi ke mobilnya, takut ada yang nyoret pakai paku dan lain sebagainya. Jadi kita beruntung punya mobil yang jelek. Ya kan? Karena ini semua tergantung pikiran kita. Kalau di dalam Dharma, Anda masih menyalahkan orang lain. Ketika Anda sebagai seorang umat Buddha, Anda masih selalu menyalahkan pihak lain. Gara-gara dia, aku jadi seperti ini. Gara-gara zaman seperti ini, aku jadi seperti ini. Maka Anda belum umat Buddha yang sesungguhnya. Anda belum praktek Dhamma seperti yang kita bahas pada kesempatan ini. Belum praktek Dhamma. Karena seorang umat Buddha, kalau dia sudah praktek Dhamma, berarti dia sudah melaksanakan Dharma, sehingga dia melihat suka dan duka itu dari pikiran sendiri, bukan dari luar. Ya, karena itu sekarang apakah Dhamma yang bisa dipraktekkan supaya kita bisa merasa untung? Ya, lihatlah apa yang sudah kita miliki dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Tadi saya sudah sampaikan, tiap hari Anda cobalah menulis di HP Anda, kan hampir semua orang sekarang punya HP, dan di HP itu ada penanggalannya, agendanya. Sekarang Anda tulis, apakah yang menguntungkan hari ini? Apakah yang perlu Anda syukuri hari ini? Oh, hari ini aku masih bisa bernafas, aku masih bisa melihat matahari, aku masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang aku cintai dan kasih. Itu yang kita tulis. Kemudian, apa yang hari ini saya merasa kurang beruntung, kurang bahagia? Hari ini saya tidak bisa pergi ke pesta teman saya yang menikah karena sekarang pandemi sehingga tidak bisa berkunjung ke sana. Ya, hari ini saya tidak bisa ke rumah mertua. Hari ini saya tidak bisa gini, saya tidak bisa gitu, walaupun Imlek saya tidak bisa berkunjung kemana-mana misalnya. Anda bolehlah tulis itu, tapi nanti lama-lama Anda renungkan. Oh, ternyata yang membuat saya tidak beruntung itu keinginan saya sendiri. Saya jengkel karena saya tidak bisa gini gitu, itu keinginan saya sendiri. Tapi yang saya lihat yang membuat saya beruntung, yang membuat saya bahagia, ternyata ketika saya bisa melepaskan keinginan saya, ternyata oh ini, dulu saya kalau disuruh di rumah menemani pasangan hidup, saya alasannya gini-gini. Sekarang saya punya kesempatan menemani pasangan hidup untuk waktu yang lama. Saya punya kesempatan untuk menemani keluarga saya dengan baik. Saya punya kesempatan ini, saya punya kesempatan ini, saya punya kesempatan ini. Akhirnya hidup ini bahagia.
Dan masalah orang mau hedonis atau tidak, itu urusannya dia. Orang mau materialis, itu urusannya dia. Dan kita tidak perlu bermasalah. Anda misalnya di rumah didatangi oleh sales elektronik, jual televisi, dikatakan bahwa saudara ini kan masa pandemi, paling cocok nonton televisi ya. Jadi di rumah saya sudah punya. Wah, yang punya kan kamu masih sekian inch, dibesarkan dong. Kemudian tiap kamar anak-anak juga dibelikan televisi supaya mereka bisa nonton semua di rumah masing-masing dan seterusnya. Kemudian Anda beli, tapi uang saya kurang. Oh, kredit bisa dan seterusnya. Tapi saya masih ada itu kredit motor, kredit ini. Enggak apa-apa nih kredit televisi gini-gini. Akhirnya setelah beberapa waktu stres, kena beban kreditnya. Lalu kita mikir, aduh gara-gara sales itu yang jual televisi, aku sampai beli 8 ini televisi. Untuk apa aku ngredit 8 televisi, satu aja bisa. Oh, sales itu menjebak aku, menipu aku. Tidak. Salesnya hanya menjual. Kalau Anda mau beli 8, mau beli 10, mau 20, dia senang. Tapi Anda tidak beli, Anda juga nggak ngapa-ngapa. Anda juga nggak bisa dipaksa kok beli. Yang beli, yang salah siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita membuat keputusan sendiri. Jadi, kalau kita sebagai umat Buddha, kita tidak menyalahkan salesnya. Ya biar aja sales mau nawarkan apa, itu urusannya dia. Yang saya salahkan adalah diri saya sendiri. Karena saya tidak bisa membuat keputusan yang bijaksana. Hedonisme, kemudian materialistis, itu gaya hidup kebanyakan orang. Tapi apakah kita mau ikut atau tidak, itu tergantung kita. Orang mau kita kalau nggak ikut dianggap penghinaan, itu nanti kembali kepada pertanyaan Afu tadi, yaitu kita jangan berpikir negatif. Bahwa saya punya mobil jelek, yaitu saya juga ada untungnya mobil jelek. Jalan kemana-mana, nggak takut keserempet, nggak takut ketubruk. Tapi kalau mobil bagus, oh takut ketubruk, takut keserempet, dan lain sebagainya. Jadi ini semua ada nilai positif. Jadi kalau apakah yang saya dapat lakukan? Tulis di harian Anda, di HP Anda. Apakah yang harus Anda syukuri hari ini? Dan apa yang Anda merasa tidak bahagia hari ini? Sampai Anda nanti sampai satu titik, hanya ada yang Anda syukuri, kebahagiaan yang Anda miliki, dan sampai tidak ada lagi hal-hal yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Dan itulah Anda sudah melepas pikiran Anda, dan Anda sudah masuk ke jalur Dharma, dalam praktek Dharma, membuat bahagia di sepanjang usia Anda, bukan cuma di masa pandemi. Begitu Saudara Dita Dhamma yang bertanya lewat apa tadi yang ditulis itu ya.